Ramadan alangkah lebih terasa nikmat dijalani bila kita perbanyak amal ibadah atau melakukan sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri. Seperti halnya yang beberapa waktu lalu dilakukan artis Dwi Andika. Di sela-sela kesibukannya sebagai presenter, penyanyi dan sutradara video klip, Dwi Andika melakukan perjalanan wisata religi ke Masjid Agung di Palembang, Sumatera Selatan. Di Masjid Agung Palembang, Dwi Andika penasaran ingin melihat Al-Quran terbesar yang disimpan di masjid tersebut. Seperti inilah perjalanan wisata religi Dwi Andika di Masjid Agung yang terekam secara khusus oleh tim Was-Was. Hai, sekarang aku lagi ada di ini, di Masjid Agung Palembang. Dan Masjid Agung Palembang ini tau gak sih, dalamnya tuh ada Al-Quran gede banget. Aku penasaran pengen lihat Al-Quran segede apa sih yang mereka simpan. Oke pemirsa, dan sekarang aku ada di lantai 3 dari Masjid Agung Palembang. Dan di sini adalah sesuai dengan tadi aku bilang, aku bakal melihat Al-Quran terbesar, yang sangat besar sekali maksudnya. Wow, ini dia nih Al-Qurannya. Bapak, tadi gimana Pak? Ini juz pertama ya Pak ya? Nah ini Al-Quran di juz pertama, halaman pertama. Nah, terus mundur ke belakang. Nah terus juz keduanya. Juz kedua ke belakang yuk. Ini besar banget. Ini kalau baca lumayan nih ya kayaknya. Oh ini juz keduanya ya. Ini juz 2 sampai juz 10. Ini kenapa nggak diginiin juga Pak? Oh ruangannya ya. Soalnya Al-Qurannya terlalu besar, akhirnya tidak memadai tempatnya Pak ya. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Palembang, Dwi Andika memang hanya ingin melihat secara langsung seperti apa bentuk Al-Quran terbesar yang sudah mendunia ini. Ia pun tak bisa menutupi keterkejutannya melihat betapa besarnya Al-Quran yang dibuat dari ukiran kayu sebanyak lebih dari 300 lembar. Banget ya, lagi banget Mas Tem. Yang pasti ya bayangan aku tadinya Al-Quran besar tuh kan kayak misalnya ada tasbih besar gitu. Al-Quran besar tuh emang Al-Quran yang dalam bentuk yang sangat besar sekali. Tapi ternyata pas ngeliat di sini, luar dari imajinasi aku, ini ada terbuat dari kayu-kayu diukir. Setiap lembarnya tuh kurang lebih dari 300, ya lebih dari 300 lembar kayu. Jadi pasti ribet banget bikinnya. Nih ayat Al-Fatihahnya nih pemirsa. Saya bisa baca Al-Quran, jago banget. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh, lancar banget pemirsa saya bacanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak usah baca juga saya hafal kalau itu. Gitu, jadi lumayan juga ya misalnya aku baca segini-gini. Bapak pernah baca semuanya Pak? Nggak pernah. Tapi udah pasti bener ya Pak ya? Oke. Ini kapan dibuat ya Pak? Sejarahnya dari bulan 2002. Wow. Wow pemirsa tahu nggak sih? Ini Al-Quran besar ini dibuatnya itu dari dari tahun 2002 sampai 2009. Berarti kurang lebih 8 tahun ya. 2002 ya. Pokoknya kurang lebih 8 tahun 7 tahun lah gitu. Lama banget ya. Belum lagi hilang keterkejutannya melihat Al-Quran sebesar itu, Dwi Andika kembali terkejut ketika mendengar proses pengerjaan Al-Quran tersebut ternyata memakan waktu 8 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Andika kembali digugah rasa penasaran. Sebenarnya, apa tujuan diciptakannya Al-Quran terbesar yang terbuat dari ukiran kayu tersebut? Oke Bapak, aku mau nanya nih, sebenarnya tujuannya kenapa sih dibikin Al-Quran besar di Masjid Agung Palembang ini? Untuk siar agama kita. Siar agama ya? Buat siar agama. Nah maksudnya siar agama itu bisa dijelasin? Ya, biar kita kan setelah itu keturunan kita nanti bisa melihat bahwa Islam di Palembang itu memang dari dulu hidup kayak gitu. Insya Allah beberapa tahun yang akan datang menjadi betul-betul Palembang yang Darussalam. Amin. Aku surprise banget. Ini gede banget. Aku pikir tuh Al-Quran besar tuh dalam bentuk buku yang besar gitu, yang seperti dalam imajinasi aku. Tapi ternyata ini dari lapisan-lapisan kayu diukir satu persatu. Ini totalnya lebih dari 300 lembar ya Pak ya. Dan ya tahu juga pasti surprise banget yang wow, ini bikinnya ribet banget pastinya gitu. Dan ternyata bener kurang lebih 7 atau 8 tahun pembuatan Al-Quran ini. Jadi bagus. Saya jadi pengen kalau boleh belajar ngaji langsung di Al-Quran sebesar ini gitu. Jadi fokus gitu, konsentrasi gitu ngeliatnya karena gede banget gitu. Sebagai seorang muslim, Dwi Andika memang senang melakukan kegiatan positif kala bulan Ramadan tiba.
Dan perjalanan wisata religi ini menjadi bukti nyata betapa ia ingin banyak tahu lagi tentang sejarah-sejarah agama Islam. Oke, yang pasti dengan wisata religi ini adalah kegiatan yang sangat-sangat bagus sekali ya, mungkin ya mudah-mudahan bisa menginspirasikan juga buat pemirsa di rumah juga gitu. Ya di hari-hari biasa kita biasanya nge-mall, belanja, main gitu ya. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya di bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan yang positif banget gitu ya. Contohnya adalah mengunjungi tempat-tempat masjid atau tempat-tempat bersejarah yang ada hubungan tentang Islam gitu. Ya seperti saya sekarang ini gitu. Nah, pemirsa, aduh seneng banget bisa jalan-jalan di daerah Palembang, apalagi bisa banyak melihat sesuatu yang sangat spesial sekali. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya pengen datang ke Palembang, yang belum datang ke Palembang atau yang sudah datang ke Palembang dan pengen datang ke Palembang lagi, jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Agung, jalan-jalan, wisata religi di bulan Ramadan itu sangat bagus sekali, dan melihat Al-Quran besar yang terbuat dari lapisan-lapisan kayu. Semoga dari perjalanan wisata religi ini membawa berkah buat aku, semakin kuat juga menghadapi bulan Ramadan, lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tiap diri